Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM hari ini. Penggeledahan di kantor migas Kementerian ESDM dilakukan Kejaksaan Agung pada Senin siang hingga Senin petang. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018-2023. Penggeledahan berakhir pukul 19 waktu Indonesia Barat Senin malam. Penyidik terlihat membawa kardus bertuliskan arsip Ditjen Migas. Terlihat juga dua mobil fungsional penanganan perkara Kejagung membawa barang sitaan dari penggeledahan hari ini. Kami juga tambahkan bahwa penyidik hingga saat ini sudah mengumpulkan setidaknya bukti-bukti berupa keterangan saksi ya terhadap 70 orang saksi dan sudah dilakukan pemeriksaan ya, termasuk satu ahli terkait dengan keuangan negara. Tetapi rekan-rekan media perlu juga kami tegaskan bahwa penyidikan ini masih merupakan penyidikan umum ya, atau general investigation, yang tentunya diharapkan bahwa dengan proses penyidikan ini akan menjadi terang dari tindak pidana yang sedang disidik. Lalu bagaimana perkembangan terbaru setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Ditjen Migas ESDM? Kita bergabung dengan Rehana Meziah langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Rehana, apa saja bukti-bukti yang sudah berhasil diamankan oleh penyidik? Ya, baik, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Hari ini diketahui bahwasannya penyidik dari Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Kementerian ESDM sejak tadi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Memang dari hasil informasi yang kami dapatkan, penggeledahan juga dilakukan di beberapa ruangan. Sebut saja ini ada di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, kemudian di Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan juga di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas. Adapun Zinka dan juga pemirsa, penggeledahan itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode tahun 2018 hingga di tahun 2023. Kami juga tadi sempat mendengarkan ataupun mendapatkan informasi dari pihak Kejaksaan Agung dalam konversi persnya, dikemukakan beberapa fakta-fakta terkait dengan penggeledahan tersebut. Tadi juga Kapus Penhum, yakni Bapak Harli Siregar, menyebutkan penggeledahan ini sempat memicu spekulasi. Memang ini terkait dengan penyidikan yang berkaitan dengan kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi usai adanya kebijakan dari kementerian baru di Kementerian SDM. Namun hal ini juga Harli juga tadi menegaskan jikalau tindakan ini merupakan bagian dari langkah hukum pemirsa untuk mengusut tata kelola migas yang hingga saat ini masih dinilai bermasalah. Harli pun tadi sempat menjelaskan dari pihak Kejaksaan Agung sendiri, memang penyelidikan ini mencakup dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, termasuk subholding kontraktor kerja sama atau KKS sejak tahun 2018 hingga di tahun 2023. Ada pula Zinka dan juga pemirsa, tadi kami sempat mendapatkan informasi barang buktinya sendiri ada beberapa yang telah disita oleh pihak dari Kejaksaan Agung, diantaranya adalah ada 5 dus dokumen, kemudian juga ada 15 unit handphone, ada pula 1 unit laptop dan juga 4 soft file, dan diketahui barang-barang tersebut juga sudah didapatkan dari kantor Kementerian SDM menuju ke tempat saya mengabarkan saat ini, ya ini adalah di Kejaksaan Agung, untuk nantinya ini juga merupakan sebagai langkah dalam mengusut tuntas kasus ini. Selain itu juga pemirsa, Harli mengatakan jikalau pihaknya ini menyita barang-barang tersebut berdasarkan surat perintah penyitaan nomor 23 dari Direktur Penyidikan. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda di studio, Zinka. Baik, terima kasih Rehana Meziah mengabarkan langsung dari Kejaksaan Agung. Selamat kembali bertugas.